Oke, teman-teman, ketemu lagi di kelas Native Mobile Programming ya. Kali ini untuk pekan keempat, kita akan membahas tentang multi-activity ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mencoba membuat aplikasi ya, bentuknya SpongeBob Quiz seperti ini ya. Ini kemarin yang sudah kita buat bersama. Nah, sekarang kita akan menambahkan lebih dari satu activity ke dalam aplikasi kita. Ya, jadi, akan ada beberapa topik untuk kesempatan kali ini, ya. Yang pertama kita akan membahas konsepnya multi-activity dulu, ya, bagaimana sebuah aplikasi Android itu bisa terdiri dari banyak activity. Kemudian ada yang namanya intent, ya, intent ini buat apa, terkait dengan multi-activity, nanti kita akan lihat bersama, ya. Lalu ada caranya membaca objek intent ya, kadang-kadang kita perlu mengirimkan data dari sebuah activity ke activity lain. Nah, itu bisa menggunakan bantuan intent. Caranya baca nanti kita bahas di topik ketiga. Berikutnya, karena kita punya lebih dari satu activity, maka kita harus mendefinisikan yang namanya default activity. Ya, secara sekilas ini adalah activity yang akan dimunculkan pertama kali waktu aplikasi kita dijalankan, ya, yaitu pada saat user menekan icon aplikasi kita dari launcher ya. Setelah itu ada yang namanya companion object ya. Ini kita lihat bagaimana sebuah companion object bisa membantu kita dalam berkirim data. Terakhir, setelah kita mengetahui semua konsep ini, kita akan terapkan ke dalam sebuah latihan ya. Nah, konsepnya ini sebetulnya cukup sederhana ya. Jadi video kali ini saya bagi hanya menjadi dua bagian aja. Ya, bagian pertama adalah semua konsep ini, ya, dan yang terakhir kita akan langsung terapkan ke dalam aplikasi. Nah, contoh aplikasi yang akan diterapkan nanti adalah SpongeBob Quiz, ya. Jadi, nanti di Classroom itu ada sebuah template project yang teman-teman bisa unduh dan gunakan sebagai dasar untuk mencoba topik hari ini ya. Tapi kalau, teman-teman sudah menyelesaikan yang SpongeBob Quiz kemarin, ya secara mandiri, boleh juga menggunakan project tersebut, ya. Saya akan gunakan project saya sendiri juga sih. Ya, langsung aja deh, kita akan lihat konsep dari multi-activity satu per satu ya. Nah, multi-activity itu apa sih? Ya, kenapa sebuah aplikasi bisa memiliki lebih dari satu activity? Atau pertanyaan lebih mendasar, apakah sebuah aplikasi itu bisa memiliki lebih dari satu activity? Ya, jawabannya bisa. Dan biasanya sebuah aplikasi itu memang terdiri dari beberapa activity. Ya, dan setiap activity ini bisa berdiri sendiri maupun terikat satu sama lain. Ya. Contohnya terikat itu biasanya adalah ketika satu activity itu membutuhkan data dari activity yang sebelumnya. Nah, nanti satu activity pada aplikasi kita itu harus dispesifikasikan sebagai yang namanya main activity. Ya, ini adalah activity yang akan ditampilkan ke pengguna waktu dia menjalankan aplikasi kita pertama kali. Ya, nah itu juga sebabnya kenapa ketika kita membuat sebuah project baru di Android Studio, ya, activity pertama yang dibuatkan adalah namanya main activity. Ya, itulah sebabnya. Nah, nanti kalau kita sudah punya lebih dari satu activity, maka setiap activity itu bisa menjalankan atau memulai activity yang lain ya untuk melakukan tugas-tugas yang berbeda. Ya, jadi boleh dianggap bahwa satu aktivitas, satu activity itu mengerjakan spesifik satu tugas tertentu. Nah, ini contoh hasil akhir yang akan kita buat nanti. Ya, jadi ada 3 activity. Ya, yang pertama adalah intro. Di sini kita akan menanyakan nama pemain, ya, lalu ada tombol start. Kalau tombol start ini diklik, maka kita akan masuk ke main activity. Ya, ini yang sudah kita buat minggu lalu.
ya, main logic dan gamenya akan jalankan di sini. Nah, kalau gamenya sudah selesai, maka kita akan pindah langsung ke activity hasil ya, result activity. Di sini kita akan menampilkan skor pemain sekarang ya, kemudian ada high score-nya juga, dan ini ketutupan ya, harusnya ada tombol replay di sini. Nah, nanti mungkin, waktu mengerjakan ini ya, kalau kemarin challenge dari teman-teman adalah eee, membuat kuisnya itu katakanlah mungkin ada yang ngelup, jadi ketika sampai ke pertanyaan terakhir, kalau dijawab kembali lagi ke depan, ya. Kalau sekarang berarti, kita harus membuat main activity ini bisa diselesaikan, ya. Berarti setelah pertanyaan ke-5, nanti pindah ke result activity. Ya, nanti disesuaikan, eee, nanti aja ya waktu kita sudah membuat 3 activity ini, ya. Untuk sekarang biarkan dulu aja. Nah, cara membuat activity baru itu sederhana sekali sebetulnya ya. Ya, di sini dituliskan tinggal klik kanan di folder Java dan package name masing-masing, lalu pilih new activity dan empty activity. Ya, bisa terlihat di screenshot sini ya, sebetulnya ada beberapa activity template-nya yang sudah disediakan oleh Android Studio. Ya, tapi untuk sekarang kita selalu akan membuat yang namanya empty activity. Ya, langsung aja deh. Ya, di foldernya Java, kemudian di nama package, ya, nama package yang paling atas, jangan yang ada embel-embel apapun di belakangnya ya. Ya, jadi di sini tinggal klik kanan, lalu pilih new, cari ke bawah sampai ketemu activity, dan pilih yang empty activity. Nah, nanti kita akan disajikan dengan satu window baru ya, New Android Activity. Kita lihat isinya terlebih dahulu atau bagaimana cara mengisinya ya. Activity name silakan diisi nama activity-nya ya, tapi biasakan di belakangnya itu diberi nama activity. Kemudian ada opsi di sini yang biasanya langsung aktif ya, generate a layout file. Ini maksudnya adalah apakah kita mau Android Studio itu membuatkan layout file untuk activity ini. Ya, dan namanya biasanya langsung di-generate-kan juga. Kalau activity name kita adalah intro activity, maka layout name-nya ya, katanya dibalik activity underscore intro. Ya, nah kita akan lakukan seperti itu. Jadi activity name-nya diganti menjadi intro activity. Nah, bisa terlihat di sini layout name saya dibuatkan activity underscore intro ya. Lain-lainnya biarkan aja, lalu tinggal klik finish. Ya, nah kita akan dibukakan file Kotlin baru, intro activity, dan langsung ada XML baru ya, layout baru, yaitu activity underscore intro. Dan Android Studio juga akan sekaligus nge-build Gradle untuk project kita. Ya, baru kalau selesai, maka kita bisa menggunakan atau mendesain layout-nya. Ya, sekalian aja buat yang result activity ya, kalau gitu dibuatkan saja, klik kanan, new, activity, empty activity, lalu activity name-nya diberi nama result activity. Ya, kemudian klik finish. Nah, berarti aplikasi saya sekarang sudah punya 3 activity ya. Ada main activity, ada intro activity, dan ada result activity.
Nah, berikutnya kita akan membahas tentang konsep intent, ya. Intent ini apa sih? Apa hubungannya juga dengan multi activity? Nah, jadi intent ini adalah sebuah objek yang menyediakan runtime binding antara beberapa komponen yang berbeda, ya. Contohnya adalah dua buah activity. Nah, sesuai namanya intent, ya, intent itu kan keinginan, ya. Maka intent ini sebetulnya mewakili sebuah keinginan dari aplikasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kita bisa menggunakan intent untuk berbagai macam kebutuhan, ya. Misalkan mengambil gambar melalui kamera, ya, kemudian mengirimkan SMS, ya. Nah, untuk sekarang, ya, intent kita itu akan selalu menjalankan activity yang lain. Nah, ini ada istilah namanya explicit intent, ya, karena namanya eksplisit, maka intent ini akan digunakan untuk memanggil activity tujuan secara eksplisit, ya. Jadi kita harus mengasih tahu ke aplikasi kita atau bahkan sebetulnya ke Android, ya, nanti kita lihat konsepnya, bahwa kita secara spesifik mau manggil activity X misalnya. Nah, jadi di balik layar ini yang terjadi, ya, misalkan saya punya activity A, kemudian saya mau memanggil activity B. Nah, activity A akan memanggil method namanya start activity, ya, dan dia butuh membuat sebuah intent. Nah, intentnya ini akan diterima oleh sistem Android, ya, sama OS-nya Android, kemudian sama Android akan dibaca, ya. Oh, ini intent ini ternyata meminta bahwa activity B itu harus dibuka, ya. Maka sama Android, intent tersebut akan dikirimkan ke activity B, ya, sehingga nanti on create-nya activity B akan dipanggil dan activity B bisa dimunculkan ke layar. Ya, dan setelah itu activity B di on create pun bisa membaca data yang dikirimkan pada intent ini kalau memang ada. Ya, dan bisa diingat-ingat kembali konsep backstack di Android, ya. Jadi misalkan sekarang ada activity A, lalu dia manggil activity B, maka silakan diingat kembali apa yang terjadi pada backstack, ya. Dan apa juga yang terjadi kalau di activity B kita menekan tombol back. Ya, itu bisa simak kembali kalau lupa, ya, ada di video minggu kedua tentang backstack. Ya, nanti saya kasih linknya di ujung kanan atas deh. Nah, jadi ini, ya, activity A itu membuatkan sebuah objek intent, lalu dikirimkan ke operating system. Operating system akan menangkap intent tersebut, ya, dan menjalankan permintaan dari intent tersebut, ya, dalam hal ini yang meminta adalah activity A. Dan di objek intent ini secara eksplisit dia menyatakan bahwa, "Oke, saya butuh menjalankan activity B." Sehingga Android akan membuatkan activity B. Ya, di sini activity B akan diciptakan dan terakhir activity B itu akan menerima intent yang diberikan oleh Android, ya, dan bisa dibaca juga isinya seperti apa. Ya, jadi ini konsep untuk menjalankan activity yang baru dan sekaligus juga berkirim data antar dua buah aplikasi, ya. Ini gunanya intent. Nah, contohnya nanti seperti ini kurang lebih, ya. Misalkan dari activity intro kita, waktu menekan sebuah tombol itu ke activity yang kedua, ya, maka yang kita lakukan adalah kita membuat objek intent-nya terlebih dahulu seperti ini, ya. File intent sama dengan konstruktornya intent. Parameter pertama butuh package context, berikan aja this langsung.
Parameter kedua itu adalah activity yang mau kita jalankan. Ya, nah formatnya selalu gini. Ini adalah nama kelasnya, ya, main activity, result activity, lalu diikuti tanda titik dua kali, dan belakangnya pasti kelas.java. Ya, ini memang ketentuannya dari Android, sementara diikutin aja ya. Mungkin kelihatan agak aneh formatnya, tapi ya caranya memang gini. Nah, berikutnya, kalau kita tidak butuh mengirimkan data apapun, bisa langsung di Start Activity, ya, dengan memasingkan intent tersebut ke parameter dari method Start Activity. Ya, maka intent ini akan dikirimkan ke Android, ke operating system. Nah, kalau sudah dikirimkan, bagaimana caranya kita membaca objek intent tersebut? Ya, jadi sesekali kita butuh mengirimkan data dari sebuah activity menuju ke activity lain. Ya, misalkan nih, katakanlah ini ada sebuah daftar mahasiswa, ya kalau diklik kita akan membuka activity namanya student, ya studentactivity.kt lah misalkan ya. Lalu kita harus mengirimkan student ID-nya atau mungkin namanya ya, supaya di studentactivity.kt ini bisa muncul datanya. Nah, maka yang dilakukan apa? Di main activity katakanlah saya ngeklik Septian ini. Ya, maka saya harus membuat sebuah intent ya yang mengandung datanya student ID-nya si Septian. Ya, lalu saya start activity ke student activity. Nah, di student activity maka saya akan bisa membaca ID dari student ID yang dikirimkan dari main activity tadi. Dan kemudian saya bisa melanjutkan memproses ya misalkan nanti mengambil data dari database ya sesuai dengan student ID tersebut. Ya, jadi ini contoh penggunaan intent yang ada datanya. Nah, untuk bisa mengirimkan data dari sebuah activity menuju activity lain, maka kita harus menginisialisasi sebuah konstanta ya atau biasanya kita sebut key sih ya. Nah, key-nya ini harus bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi activity A dan activity B itu harus sama-sama sepakat dengan konstanta atau key ini. Jadi contohnya seperti ini. Ya, untuk bisa memasukkan data pada sebuah intent, kita tinggal panggil method namanya putExtra dari objek intentnya. Ya. Parameter pertama itu adalah key-nya ini sendiri. Ya, student underscore ID di sini adalah konstanta. Ya, konstantanya apa? Bebas, biasanya bentuknya string. Ya. Nah, belakangnya parameter kedua itu kita masukkan data yang mau dikirim yang diasosiasikan dengan key student ID ini. Ya, jadi put extra selalu seperti itu ya, pasangannya adalah key sama value. Nah, nanti di student activity kita bisa baca extra ini dengan menggunakan method namanya get sesuatu extra. Ya. Nah, untuk get extra ini kita bisa secara spesifik memberi tahu Android, saya mau mendapatkan string, mau mendapatkan integer, mau mendapatkan double misalkan, ya. Nah, itu bisa. Ya, dengan get tipe datanya apa, lalu extra, parameternya itu cukup key-nya saja. Ya, dan dua buah key ini atau di sini konstanta ya, dua buah konstanta ini isinya harus sama ya supaya ekstra ini bisa didapatkan oleh si student activity. Nah, ini kurang lebih contohnya ya. Nanti di latihan kita akan coba ya. Jadi untuk sekarang kita akan melihat secara sekilas cara kerjanya. Nah, jadi pertama-tama saya harus mendefinisikan sebuah key di atas ya di intro activity
Key-nya ini adalah sebuah string ya, apapun string-nya terserah kita. Nah, kemudian sebelum memanggil start activity, ya sebelum kita mengirimkan intent-nya untuk memulai activity yang lain, kita harus memanggil put extra terlebih dahulu. Ya, yang pertama tinggal masukkan aja konstanta yang sudah dibuat tadi di atas. Yang kedua, tinggal masukkan value-nya apa. Ya, ini bebas. Bisa di hardcode seperti ini atau nanti didapatkan dari input user. Ya, jadi ingat put extra itu selalu key dan value. Ya, key-nya berbentuk konstanta, string, value-nya bebas, boleh string, boleh integer, boleh float. Ya, jadi ini konstan variabelnya, konstantanya, dan ini harus unik ya, karena dia dipakai sebagai key atau ID. Nah, membacanya tinggal memanggil method getStringExtra dari field intent. Ya, perhatikan di sini kita tidak perlu membuatkan objek intent, ya, karena by default semua activity yang kita buat itu pasti punya field intent ini. Ya, jadi tidak perlu dibuat file intent sama dengan gini lagi ya, nggak usah. Langsung aja panggil field intent-nya, lalu kita tinggal menggunakan get string extra, atau get integer extra, atau get float extra, sesuai dengan kebutuhan. Nah, parameternya adalah sebuah konstanta juga, dan perhatikan di sini, ya, nilai konstantanya itu harus sama persis dengan yang kita definisikan di activity sebelumnya. Ya, jadi kalau di activity sebelumnya saya punya konstantanya isinya adalah random const, seperti ini, maka di main activity saya juga harus membuatkan konstanta yang isinya adalah random const juga. Ya, begitu ada salah ketik satu huruf aja, atau bahkan beda huruf besar, huruf kecil, ya, maka nanti intent ini tidak akan berhasil mendapatkan data yang diinginkan. Ya, jadi hati-hati sedikit untuk key. Ini harus sama persis di kedua belah activity. Nah, berikutnya kita akan melihat konsep default activity. Ya, tadi di depan kita sudah menyinggung sekilas ya bahwa pada sebuah aplikasi kita harus mendefinisikan yang namanya default activity atau biasanya kita sebut juga dengan main activity. Ya, jadi main activity ini adalah activity yang akan ditampilkan ke user begitu app kita dijalankan, dan tentu saja hanya satu activity yang bisa diatur sebagai main activity. Nah, caranya mengatur di mana? Kita perlu membuka sebuah file namanya manifest, ya, atau biasanya kita menyebutkan lengkap Android manifest. Itu ada di dalamnya app, kemudian ada folder manifest di sana. Ya, saya tunjukkan sekilas di Android Studio-nya. Ya, jadi di sini ada folder manifest. Kalau dibuka, ini ada file Android manifest. Nah, kalau dibuka nanti muncul XML yang isinya kurang lebih seperti ini. Ya, kita akan melihat berbagai macam tag activity. Ya, ini satu pasang. Kemudian khusus untuk satu buah activity, di sini adalah main activity. Dia punya tag tambahan namanya intent filter. Ya, biasanya tag ini digunakan untuk mengkonfigurasikan bagaimana activity ini akan bereaksi terhadap berbagai permintaan dari operating system. Ya, tapi di sini yang perlu kita ketahui bahwa activity main ya atau default activity itu pasti memiliki intent filter yang isinya seperti ini. Ya, sehingga nanti kalau user menekan aplikasi kita ya,
icon aplikasi kita di-tap, maka Android akan mencari sebuah activity yang punya intent filter bernama android.intent.action.main, ya, dan di sini hanya ada satu activity yang punya tag tersebut, maka main activity ini dianggap sebagai default activity, ya, atau sesuai namanya, ya, dia berfungsi sebagai main activity dan akan ditampilkan ke layar. Ya, saya akan coba aja ya di emulator ini akan saya tap back, ya, sehingga saya akan menjalankan aplikasinya dari launcher. Ya, di sini memang ada dua ya, tapi untuk video ini aplikasi yang digunakan tentu yang sebelah kiri. Ya, jadi kalau saya tap, sekalipun sekarang SpongeBob Quiz saya itu terdiri dari 3 activity, ya, tapi karena saya tidak mengubah apapun di manifest, ya, bentuknya tetap seperti ini, maka tetap kuis saya yang ditampilkan ke user terlebih dahulu. Ya, nanti waktu latihan, akan kita coba caranya untuk mengubah ini ya. Sebetulnya gampang sekali sih, tinggal intent filternya dipindahkan ke activity lain yang mau dijadikan main activity. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, saya punya sebuah manifest yang isinya adalah activity bernama intro activity, result activity, dan main activity. Dengan intro activity itu punya intent filter seperti ini, ya, maka manakah activity yang menjadi main activity sekarang? Ya, nah ini tentu saja sekarang bukan main activity lagi ya, walaupun namanya di sini main activity. Ya, tapi bisa terlihat di sini main activity tidak punya intent filter apapun. Ya, sehingga dia tidak akan dijalankan sebagai activity pertama ya yang akan dijalankan ketika user membuka aplikasi kita. Ya. Cuman di sini interactivity punya intent filter dengan action-nya adalah Android Intent Action Main. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Begitu sebuah activity punya intent filter tersebut, ya, maka dia akan menjadi main activity. Ya, sekilas dicoba. Jadi intent filter ini akan saya cut, lalu saya akan pindahkan ke intro activity. Nah, kalau intro activity di sini tag-nya tunggal, ya, nggak masalah, bisa dibuka terlebih dahulu, lalu ditutup kembali. Ya, baru di dalamnya isikan intent filter ini. Ya, maka kalau ini saya run kembali, ya kita lihat apa yang terjadi, apakah benar activity yang terbuka sekarang itu adalah yang intro activity. Nah, ini hasil dari aplikasi saya sekarang ini ya. Bisa terlihat di sini bukan main activity lagi yang muncul, ya, tapi sekarang adalah intro activity. Ya, memang kosong karena ya bisa terlihat di sini ya, layout-nya juga masih kosong. Nah, sama kan? Ya. Kalau saya jalankan dari launcher dan bukannya dari run-nya Android Studio, hasilnya sama aja. Ya, karena Android sekarang mengenali bahwa intro activity ini menjadi main activity. Ya, maka dia akan dijalankan pertama kali. Nah, konsep terakhir yang akan kita pelajari adalah yang namanya companion object. Ya, kapan kita memerlukan companion object? Ya, lalu benda apakah ini? Ya, nah sesekali kita perlu menuliskan sebuah fungsi atau variabel yang bisa kita panggil tanpa
memerlukan membuat sebuah objek terlebih dahulu, ya, tapi kita butuh akses juga ke dalam isi dari sebuah kelas, maka kita bisa menuliskan fungsi maupun variabel tersebut sebagai anggota dari yang namanya companion object, ya. Companion object ini istilah atau term sendiri di Kotlin ya, di bahasa lain belum tentu ada. Ya, di Kotlin ini adalah mirip seperti statik di Java. Ya, jadi di Kotlin justru tidak ada statik, tapi sebagai gantinya dia menyediakan yang namanya companion object. Ya, dan companion object ini bentuknya singleton. Ya, singleton itu artinya adalah sebuah kelas yang hanya boleh dibuat objeknya persis satu kali saja. Ya, namanya juga single. Nah, nanti semua anggota dari companion object itu bisa kita akses secara langsung ya melalui nama dari kontainer kelasnya. Ya, sehingga betulan mirip sama static di Java ya. Ingat kalau di Java kita bisa membuatkan member yang static, lalu cara manggilnya tinggal nama kelas dot nama field ya. Nah, nanti mirip untuk penggunaannya juga seperti itu. Nama kelas dot nama field atau nama kelas dot nama method. Ya, deklarasinya aja yang berbeda. Ya, jadi caranya membuat sebuah companion object, kita tinggal literally menuliskan kata-kata companion object, ya, lalu diapit dengan kurung kurawal dulu. Setelah itu kita bisa membuat berbagai macam variabel, bisa val, bisa var. Ya, kalau konstanta ya berarti val. Bisa juga membuatkan sebuah function di dalamnya. Ya, di sini kosongan. Lalu nanti di tempat lain ya, misalkan di sini saya membuat companion object-nya untuk kelas intro activity. Nah, main activity itu boleh membaca companion object dari si intro activity ini. Ya, caranya memanggil tinggal nama kelasnya dot nama membernya. Ya, sebagai contoh di sini intro activity dot student ID. Ya, sehingga bisa teman-teman lihat di sini ya, ini cara manggilnya sama persis dengan static field di Java. Ya, cuman deklarasinya aja kita menggunakan istilah companion object. Nah, ini nanti pendekatan yang biasanya kita gunakan untuk mendefinisikan key pada ekstranya intent. Ya, ini untuk memastikan bahwa key yang kita definisikan oleh activity A dan key yang akan dibaca oleh activity B itu sama persis. Ya, ini menghindari terjadinya salah paham, salah komunikasi karena activity A ngirimnya X, ya, key-nya namanya X, tapi main activity nyarinya key-nya Y misalkan, ya, atau X kecil, ya, sementara yang dikirim sama activity A itu X besar. Ya, untuk menghindari kesalahan seperti itu, maka kita akan gunakan bantuan companion object. Nah, itu tadi beberapa konsep yang akan kita terapkan setelah ini ya. Jadi, pada video berikutnya kita akan langsung membuat contoh aplikasi ya dengan mengembangkan dari SpongeBob Quiz. Sekarang akan ada 3 activity yang berbeda ya. Nah, untuk sekarang ya silakan dimodifikasi dulu sebentar untuk SpongeBob Quiz-nya yang kemarin. Ya, untuk main activity kemarin challenge-nya adalah menghentikan index atau bound ya, exception. Jadi pada pertanyaan kelima kalau tombol true atau tombol false-nya diklik, ya tidak boleh terjadi error. Ya, misalkan di sini saya cegah dengan memodulus dia dengan ukuran dari array questions. Ya, atau teman-teman pakai cara yang lain, ya bisa di plus-plus dulu, terus di if current question-nya sama dengan questions.size, maka di-reset kembali jadi 0, atau mungkin ada yang close game over, dan seterusnya.
Nah, yang kebetulan sudah bikinkan game over, berarti nanti tinggal memodifikasi sedikit aja, ya, terus game over-nya tinggal diganti pindah ke activity yang lain. Ya, jadi misalkan di sini saya akan modif sebentar, ya, saya akan kembalikan current question plus plus dan ada pengecekan current question sama dengan questions.size. Maka ini berarti nanti game over. Ya, ada sesuatu yang perlu dilakukan. Selain itu, saya biarkan text question-nya menampilkan pertanyaan sekarang ya. Nah, ini kalau ragu-ragu, kira-kira nanti jalan nggak ya kalau pindah activity? Ya, ini bisa dimasukkan else. Oh, kehapus ya. Nah, kalau ragu bisa dibeginikan dulu. Ya, text question-nya masukkan aja ke dalam else-nya. Nah, ini dulu modifikasi yang kita lakukan ya. Yang perlu saya lakukan di SpongeBob quiz saya. Nah, setelah ini kita akan langsung terjun untuk menerapkan multi activity ke aplikasi SpongeBob quiz ya. Jangan kemana-mana ya, simak terus di video yang berikutnya.